Shalom anak-anak, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga semuanya dalam keadaan sehat ya. Nah, hari ini kita akan belajar tema 8, keselamatan di rumah dan perjalanan, subtema 2, menjaga keselamatan di rumah. Nah, anak-anak, sebelum kita memulai pembelajaran kita, terlebih dahulu kita meminta pertolongan kepada Tuhan di dalam doa. Kita berdoa. Syukur padamu Tuhan atas pimpinan penyertaan Tuhan sampai pada saat ini. Sekarang Tuhan kami akan belajar. Tuhan pimpin sertai. Semoga proses pembelajaran kami pada saat ini boleh berjalan sesuai dan seturut dengan kehendak Tuhan. Tuhan, ini doa kami di dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Nah, hari ini kita belajar muatan bahasa Indonesia. Perhatikan percakapan Kakak dan Udin. Dik, kita harus merawat dan menjaga semua dokumen keluarga dengan baik. Jika tidak, bisa saja dimakan tikus dan kecoa. Dokumen keluarga sangat berharga bagi kita. Udin, benar Kak? Jika tidak dirapikan dan disimpan dengan baik, dokumen ini bisa saja hilang atau dicuri orang lain. Nah, isi dari percakapan Udin dan Kakak yaitu menjaga kebersihan rumah dengan cara membersihkan dokumen-dokumen penting agar tidak rusak atau dimakan tikus. Kebersihan rumah sangat penting, untuk itu teruslah menjaga kebersihan rumah. Selain tetap menjaga kebersihan rumah, Udin dan keluarga melakukan kerja bakti di rumah. Teman-teman Udin juga ikut membantu mereka membersihkan perabot rumah tangga. Perabot yang bersih akan tahan lama. Nah, anak-anak, tentu kamu masih ingat dengan penggunaan huruf kapital, bukan? Huruf kapital digunakan untuk penulisan setiap awal kata nama orang. Nah, perhatikan contoh-contoh kalimat berikut dengan teliti. Yang pertama, namaku Udin. Yang kedua, kakakku bernama Mutiara. Yang ketiga, ibuku bernama Fatimah. Dan yang keempat, ayahku bernama Rahmat. Nah, anak-anak, jadi penulisan setiap kalimat atau setiap kata nama orang, awalan nama orang, kita menggunakan huruf besar atau huruf kapital. Nah, setelah anak-anak perhatikan contoh-contoh tersebut, mari kerjakan latihan mengikuti petunjuk dari contoh yang telah dibahas. Nah, yang pertama, anak-anak isi di sini nama anak-anak, yang kemudian nama ayah anak-anak, kemudian seterusnya. Nah, masih ingatkah kamu dengan aturan penggunaan tanda titik? Tanda titik digunakan di setiap akhir kalimat. Tanda titik juga digunakan untuk memisahkan angka yang menunjukkan waktu. Misalnya, waktu yang menunjukkan pukul 16.00. Nah, pada pukul 16.00 kita sisipkan tanda titik. Berikutnya kita belajar muatan SBDP. Nah, anak-anak, pada pembelajaran sebelumnya kita belajar tentang membersihkan dokumen. Nah, gerakan ketika membersihkan dokumen dengan komoceng dapat dibuat dalam bentuk tari. Gerakan tari dilakukan dengan posisi duduk dan posisi
berdiri. Nah, coba anak-anak perhatikan gambar tersebut. Nah, gambar ini ditunjukkan dengan gerakan tari dalam posisi duduk. Kemudian gambar berikutnya gerakan tari dalam posisi berdiri. Nah, lakukan gerakan tari seperti gambar sebelumnya, yaitu pada gambar pertama dan gambar kedua. Kemudian gunakan hitungan 2 kali 8. Setelah mahir, kombinasikan gerakan tari dalam posisi duduk dan posisi berdiri secara bergantian, dan gunakan juga hitungan 2 kali 8. Nah, setelah melakukan kembali gerakan tari seperti pada gambar, agar lebih menarik, iringi dengan alat musik. Nah, alat musik yang bisa digunakan yaitu seperti gendang, yang kemudian tifa, kemudian alat musik tamborin. Udin dan teman-teman mengadakan latihan tari. Mereka latihan di ruang tengah rumah Udin. Mereka dilatih oleh Mutiara, kakak Udin. Nah, coba perhatikan percakapan berikut. Sebelum latihan, perhatikan dulu lantai dan benda-benda di sekitar ya nak. Jika lantai masih licin, pel dulu ya nak. Nanti bisa terjatuh dan membahayakan diri. Hati-hati juga dengan benda-benda yang mudah pecah. Nanti pecahannya bisa melukai kaki. Udin, iya bu, kami akan memperhatikannya. Udin dan teman-teman mulai latihan tari. Mereka membentuk pola lantai. Nah, pola lantai yang dibentuk seperti pola lantai lurus ke samping, pola lantai lurus ke depan, pola lantai serong ke kiri dan ke kanan, pola lantai bentuk huruf V, kemudian pola lantai berbentuk lingkaran. Nah, berikutnya kita belajar tentang muatan PPKN. Untuk menjaga keselamatan di rumah, maka yang perlu dilakukan yaitu tetap menjaga kebersihan rumah. Nah, perhatikan ilustrasi berikut. Aku dan keluarga kerja bakti bersama. Aku juga dibantu oleh teman-teman. Kami membersihkan perabot rumah tangga. Perabot rumah tangga yang bersih menjadi tahan lama. Udin dan keluarga berbeda jenis kelamin dan usia. Udin dan teman-teman juga berbeda agama dan suku bangsa. Namun, walaupun berbeda, mereka tetap bekerja sama dan sikap mereka merupakan contoh wujud persatuan dalam keberagaman. Nah, selanjutnya menjaga keselamatan dalam latihan tari. Nah, anak-anak, Udin dan teman-teman memperhatikan keselamatan diri ketika latihan. Mereka membersihkan lantai terlebih dahulu. Barang-barang yang mudah pecah dipindahkan terlebih dahulu. Semua itu dilakukan untuk menghindari hal-hal yang membahayakan diri ketika menari. Sikap mereka patut dan pantas untuk ditiru dan dicontoh. Nah, anak-anak, selain menjaga keselamatan dalam latihan tari, nah di kolam renang ada juga aturan keselamatan yang harus diperhatikan. Yang pertama, harus memakai pelampung. Yang kedua, dilarang makan di kolam renang. Yang ketiga, dilarang berlari di sekitar kolam. Dan yang keempat, dilarang saling mendorong di kolam renang. Nah, selanjutnya Udin dan teman-teman bermain sepeda. Udin dan teman-teman berbeda agama. Mereka juga berbeda daerah asal. Walaupun berbeda, mereka bermain sepeda dengan rukun. Sikap mereka telah menunjukkan sikap bersatu dalam keberagaman. Nah, demikian materi kita pada hari ini. Anak-anak di rumah,
Tetap semangat ya, dan tetap jaga kesehatan. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.